terus aja nggak boleh. Oke. Terus aja maju gitu. Siap. Oke, tapi kali ini one last game for today. Zona abu-abu akan berubah menjadi zona merah atau menjadi zona putih untuk kedua belah tim. Tanpa berlama-lama, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Let's go. Dan kali ini Harley yang akan menjadi faktor ya. di series ini kan masih yang megang Harley menang ya. Iya, masih Harley game ya. Iya benar. Iya. Bukan early game ya, Harley game. Harley game. Harley game. Oke, Nah, tapi ini- kembali lagi dengan bagaimana siapa yang bisa pegang early-nya nih. Wah, tapi kalau ngomongin early ya, Kenzie udah kelihatan akan bermain galak karena dia menggunakan Weakness Finder. Dia akan ada slow effect yang berkelanjutan yang bisa diberikan. Oke, tapi Revitalize juga udah ke-trigger tadi dari Baloiski Ya. untuk menerima poke damage dari Hijume. Wajar ya kalau Revitalize dibuang di awal nggak ada masalah, yang penting landing dapat. Ya. Dan nanti mid lanernya tetap bisa dapetin level 2-nya. Invade jungle. Nah ini yang mungkin berbahaya untuk Baloy karena akan menerima damage penalty nantinya. Kalau berani ketika masuk ke dalam jungle. Kalau berani kan masuk aja, Be. Silakan aja sini kalau Iya. berani. Kalau kata Yasuke tadi begitu ya. Ya. Kalau berani, Berani. berani. Oke, tapi ini Suyo masih dengan emblem assassin ya. Ya yang penting, Bukan emblem marksman. killing spree-nya ya, jangan lupa ya. Ya. Karena untuk teamfight jangka panjangnya juga sangat bagus sekali. Dan akan memiliki efek berkelanjutan. Namun untuk sekarang ini dia. Invade jungle yang tadi kalau berani silakan. Dan Diambil akhirnya sama Hijume. Alek sekarang udah harus ngeredam sedikit ya. Karena ternyata yang lebih galak di sini ada Baloiski. Aboy juga level 3. Dapetin monster jungle tadi kan. Menguntungkan sekali buat kick farm. Pelan tapi pasti. Dan sementara di bagian top lane ini nih. Waduh, Nino akan menjadi target utama. Mencoba untuk mendapatkan first blood dari Nino, tapi ternyata Nino masih terlalu perkasa di depan sana. Ya susah ya. Bahkan tadi Nazaranya juga sempat buka retri ya. Oke, tapi lihat ada team fight di arah yang berbeda. Poloski menjadi target utama. Mundur ke arah belakang dari Revitalize langsung terpapa begitu saja. Informasi yang didapatkan di arah bottom lane akan one man situation. Tapi Kenzinski, jangan lupakan ini Kari. Sudah berada di level 4 dan Arfi bisa ter-outplay kalau dia memaksakan Kenzinski loh. Ya dan Kenzinski juga nggak mau maksa ya. Walaupun dia udah pede dengan ada Valkyrie Descent juga yang siap. Lebih ingin coba untuk makan tengah dulu nih. Sembari di sisi lain turtle-nya udah mulai dicicil. Nino menjadi target utama. Flicker dari Marcel dan juga Nino kali ini memaksakan masih coba ditahan gitu saja. Paleski itu kan ada limited terlalu sakit. Kenzie. Tambahkan Marcel. Flickernya memaksa mendapatkan satu poin kill atas Yasuke. Tidak ada power of retribution membuat Lazara free untuk turtle yang mereka miliki. Ya dan Kenzinski-nya juga langsung masuk tadi ke belakang. Megangin ke arah Yazuke. Dengan Valkyrie Descent yang dia buka tadi. Itu dia. Poin kill yang sudah langsung diamankan juga dari Geek Fam. Dapat turtle juga, dapat keuntungan. Ditukar dengan platingan di area bawah. Karena emang balik lagi dari early game, Arfi nggak bakal bisa berbuat banyak. Thanks to Kenzie yang datangnya tepat waktu. Walaupun sempat dalam keadaan yang setengah darah atau low HP. Tapi dia tetap menjalankan tugasnya sebagai gold laner, fighter. Yang harus hadir dalam setup turtle. Ya, di enaknya dengan adanya fighter golden ya kayak gitu ya. Dia bisa Alek ngekat. bakal coba dimakan kah? Alek bakal coba ditangkap kah? Akankah ditunggangi dan nampaknya Alek belum sempat untuk menunggangi. Sosok seorang Nazara sudah hilang di telan bumi. Dan rotasi menuju ke arah jungle. Tantangan dari Yasuke dijawab kali ini. Invasi aja kalau berani dan benar berani. Masuk ke dalam, bahkan Deadly Magic dengan poker trick yang tidak maksimal. Karena Kenzie menggetarkan di depan sana. Waduh. Tapi di sisi lain juga Ninonya ternyata udah babak belur ya. Dengan Hampir solo adanya kill tuh. 1v1 iya. Itu Hampir. makanya. Tapi balik lagi ya, masih ada beberapa gerakan yang mungkin lebih main defensif dulu untuk di bagian atas. Karena Marcel yang terlalu ofensif dan terlalu galak. Line Shaker Flicker, tadi juga cukup on point. Sehingga unggul 1000 gold dari Geek Farm. Invade jungle berhasil, turtle berhasil, tinggal menunggu gankingnya. Ya, dan GFM juga mereka harus benar-benar bisa maintain keunggulan ini ya. Jangan sampai nantinya ngasih ini power untuk Arfi di arah mid to the late game. Wah, makanya Golden Staff first item Kenzie. Dia bakal coba buat hadir lagi, apalagi turtle-nya di bawah. Yang udah pasti malah mengundang Marcel dan Nino untuk turun ke area bawah untuk melakukan teamfight berlima. Oke. Tim fight berlima ult, tapi kali ini akan ada turtle yang berat kalau ada informasi dari Hijumi di depan sana. Oke, masih mencari informasi juga satu sama lain. Tapi harusnya untuk GFM ya mereka bisa setup duluan nih. Dan Altrigo, akankah mereka ada kontes paksa karena Alek lumayan babak belur dari tadi di depan dipegangin terus menerus. Udah dipegangin di town. Bener-bener
berat banget untuk seorang Alex. Tapi informasi yang mahal kalau karinya tidak ada flicker. Ini akan menjadi sebuah poin. Tapi melihat para pasukan tinggi farm, mereka mencoba untuk melakukan setup. Tapi real world manipulation dari Hijume yang terlalu terburu-buru. Tidak ada yang terpegang dan Marcel di sana standby dengan Prefectors-nya. Pedang menjadi satu. Oke, dan akhirnya tidak ada kontes juga yang bisa dilakukan oleh Alter Ego atas Turtle yang kembali lagi dikantongi oleh Geek Fam. Bottom lane ini free banget, bahkan orange buff-nya di-invade, turretnya juga sekarang dipegang sama Kenziski. Ya, sinyal disengage untuk Alter Ego, sementara sinyal gas untuk Geek Fam. Dapat turtle, dapat keuntungan, orange buff, dan turret di bawah. Serta di top lane-nya, farmingnya juga pasti tutup karena nggak ada trade untuk turret. Sekarang malah Geek Fam yang berusaha untuk standby di area mid dan river untuk memenangkan mid lane. Baloy mencoba untuk memancing keributan, dia tahu ditelan semua damage-nya. Bahkan Baloy tidak menggunakan Avatar of Guardian. Iya, dia pede dengan pasif dan juga revitalize ya. Yang dimiliki. Katanya dia cukup. Karena damage dari Yazuki-nya juga masih belum optimal, hanya bermodalkan Genius One aja. Ya karena ya itu dia first item priority dari Baloy ternyata Radiant Armor. Wajar banget damage dari Yasuke nggak akan masuk semaksimal itu. Kalau misalnya Nino bersama dengan adanya Yasuke juga fokus mau coba dapetin point kill dari bottom lane, itu nggak worth it banget karena tetap gak ada anti regen. Mereka butuh Hijume di setiap team fight-nya. Udah pasti ya. Butuh Hijume. Magic damage, reroll manipulation. Jadi kalau misalkan Hijume kayak tadi kan, ngebuang reroll manipulation dan ternyata bisa di react langsung sama Geek Fam, itu udah pasti AOG dari Baloy yang bakal jadi sinyal untuk team fight-nya. Oke, bottom lane-nya diusir mundur ya oleh Alter Ego. Mereka nggak akan memberikan inner turretnya secara cuma-cuma juga. Cuman apa yang harus dilakukan oleh Alter Ego untuk sekarang nih Bang Abe? Oh, udah pasti ya, karena mereka bermain dengan Harley, mereka mungkin bisa cari pick off. Karena emang powernya dari Harley adalah nge-delete satu secara instan dengan akumulasi damage dari teman-temannya Harley itu sendiri. Oke, siapa targeting yang paling optimal, Aboy? Wah, kalau buat sekarang sih kayaknya mungkin Aboy, tapi Aboy susah. Mungkin larinya boleh ke Kenzie kali ya. Karena Kenzie kan bakal ada di lini depan. Tapi kalau misalkan Kenzie-nya survive, itu pasti bakal di-fight back lagi tuh. Ada Marcel, ada EOG-nya Baloy. Oke. Atau menunggu late game karena punya Kari. Oh, dipaksa Real World Manipulation! Surprise menuju ke arah Aboy. Dan bahkan Alex di sini posisinya masih belum menunggangi siapapun. Jadi masih available. Yang bahkan coba didapatkan, mencoba melakukan zoning out terhadap seorang Nazara yang memiliki posisi cukup bebas. Berada di level 10 berbanding kali ini dengan kondisi yang dimiliki dari tim Alter Ego. Mereka harus setup Marcel di depan. Flickernya miss menuju ke belakang dengan Brave Fighters. Dan mau tidak mau harus mundur. Avatar Guardian hanya coba untuk melindungi perpasukan dari tim Geek Fam. Tapi ternyata ini adalah awal dari mula pertempuran. Dipaksa kembali. Mencoba untuk menangkap satu dan nampaknya para pasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan satu point kill. Free hit untuk Arvi. Kenziski mundur ke belakang dan tidak bisa dibendung damage dari Arvi terlalu sakit bersama dengan Yasuke. Bahkan Nino tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Kenziski. Yap, Kenziski-nya selamat tapi tidak dengan 3 rekannya yang lain. Marcel, Nazara, Baloyski menjadi korban atas keganasan dari Alter Ego yang akhirnya udah Deadly Magic, surprise! Kombinasi damage yang sangat baik dari 3 pemain Alter Ego, tapi sayangnya masih ada nyawa yang menyelamatkan serang Aboy. Iya, ini Arvi udah join the fight. Ya. Tanda bahaya buat Geek Fam. Dari tambah yang kita mention tadi, apa winning conditionnya target ke Aboy. Iya. Dilakukan 2 kali. Satu, sebelum Turtle, mereka menang jumlah dan menangin tim fight-nya. Walaupun Turtle-nya diambil sama Geek Fam, perfect Turtle. Tapi ini menjadi nafas segar karena Arvi udah mulai join team fight. Dan pelan-pelan udah mulai build up juga nih karena damage-nya cukup. Ya. Dengan adanya akumulasi dari Deadly Magic. 1 item lagi dari Arvi, Swift Trinity. Ya, tadi... Sementara untuk Kenzie, ya karena dia udah punya War Axe, ya dia sebenarnya udah ready buat team fight. Sebenarnya. Cuman Karena tadi kan kalah jumlah, sehingga itu yang membuat kenapa Geek Fam, walaupun dapetin Turtle, dia kalah dari segi pick off-nya. Metodenya mulai berjalan pelan-pelan dari Alter Ego dengan pick off. Iya, dan bisa jadi siapa aja yang ditangkap. Tadi yang ngebuka duluan kan ternyata Hijume kan. Ya. Ngelihat Aboy dan langsung kena ujung dari Real Manipulation. Di-commit udah. Ya nggak harus melulu nungguin inisiasinya Alex ataupun Nino. Lagi-lagi ya Zuke ya di sini. Ya. Poin terpentingnya karena emang dia yang punya Deadly Magic. Jadi kalau misalkan Deadly Magic dilontarkan tapi ternyata nggak tumbang targetnya, otomatis Alter Ego yang bakal rugi di sini. Geek Fam yang bakal fight back. Terlalu banyak skill shot yang bisa ngebalikin keadaan kayak contohnya ada Brave Fighters, EOG, atau bahkan Valkyrie. Alright. Tapi dengan adanya real time victory rate dari Alter Ego dengan 63% ini berbanding terbalik seperti apa yang sudah dimiliki dari Geek Fam tadinya, Ul. Ya.
Tapi ya untuk sekarang secara perolehan ult ya masih imbang. Ada trade-trade yang selalu terjadi. Point kill juga nggak terlalu banyak. Tapi damage dari Yazuke ini lambat laun juga akan semakin mematikan. Karena itu dia, lighting transitionnya udah beres. Dan pasti ya target cari satu sebelum adanya objektif. Jadi itu. Swift Trinity sudah jadi. Nah, jadi sinyal pencuri. untuk team fight ya dari Aldrigo. Untuk masih bisa recall juga. Tapi tadi udah ada pencurian juga yang dilakukan ke arah purple buff yang dimiliki oleh Nazara. Namun Lord yang akan menjadi perebutan dari keduanya atau hanya bait belaka? Bait menarik sih. Karena Geek Farm kan lagi-lagi kan powernya di team fight sebenarnya. Ketika mereka lagi berlima dan mereka tuh makan depannya, terutama nanti ketika Nino yang digas duluan, itu bakal menguntungkan banget karena banyak banget dash ability yang emang akan terganggu ketika ada Nino di sana. Oke, gangguan ya dengan Povius yang bisa ngacak-ngacak setup juga. Tapi kali ini dengan adanya clear yang sudah dilakukan oleh Arfi di arah bottom lane, membuat dirinya pun akan bisa join the fight di area Lord yang sekarang sudah mulai dicicil terlebih dahulu oleh Geek Fam. Oke, ada informasi yang didapatkan nampaknya di sana. Langsung ada Council Gaming. Mencari di mana Aloy, Aboy menjadi target utama. Tidak di following up. Dan bahkan di sana Alek memancing Aboy untuk bisa tertidur, tapi Aboy selamat. Di top lane, Aboy still survive. Meanwhile, berpasukan dari tim Geek Farm, mereka harus perlahan untuk melakukan setup kembali. Di depan sana, Alek mencoba untuk melakukan zoning nge-transfer Nazara. Mundur ke arah belakang, Baliski Sakaratul mau terpilih setelah di pop up. Alek menjadi pilihan utama sebagai frontliner. Karena Nino akhirnya turun gunung. Aboy, no Crimson Beacon, tapi dia masih memiliki flicker. Marcel memancing satu buah damage yang sangat besar di depan sana. Karena kalau Marcel terbang, ini berbahaya. Yazuke mencoba untuk menggeser, ada apa terjadi di tiga tim fight yang berbeda, dan tim yang ke belakang. Aboy menjadi target utama, dan bahkan mereka kehilangan seorang Palais, dan bahkan Nazara berhasil take over terhadap Lord yang dimiliki para pasukan dari tim Aldrigo, tapi nampaknya Marcel menjadi korban terakhir. And wipe out! Terwipe out sudah kali ini, tapi Lord yang memang didapetin sama Geek Fam akhirnya tidak menjadi apa-apa untuk mereka. Pasti ya ini Lord giveaway yang bakal take over. 2 detik gak ada holy defense Profesor KB. Apakah ini akan lurus? Tapi Baloyski akan kembali lagi hadir ke lane of dawn. Tapi setidaknya mereka akan kehilangan Bastoret. Baloyski gak boleh masuk karena itu bakal menjadi kerugian. Wah, tapi kalau kita lihat dari big picture team fight-nya, sebenarnya mata kita harusnya ke Yazuke. Karena Yazuke berhasil ngedodge gerakan dari Marcel dan juga Baloyski dengan Avatar of Guardian. Iya, Biasanya kalau misalkan Harley udah ngeluarin Space Escape, dia bakal balik ke topi, tapi ternyata dia nggak balik ke topi. Dia ke kanan. Dia ke kanan, dia tungguin, dia cari Aboy. Ya, dan juga dari awal emang poker tracknya juga udah nyicilin Baloyski kan. Sampai akhirnya ke trigger Revitalize, bonyok dan gak bisa di depan. Wah, winning conditionnya mulai kebuka. Lagi-lagi target dari Yazuke adalah nge-delete mid laner dari Geek Fam. Aboy yang selalu jadi target. Sehingga makin jelas untuk sekarang, Geek harus mencari cara untuk membuat barricade. Sehingga Aboy tidak tersentuh. 3 tim fight berbeda. Iya. Satu real world manipulation. Kiri Nino sama Marcel tadi. Di kanan ada Deadly Magic. Jadi bisa kita bilang 3 tim fight yang berbeda. Ini menguntungkan untuk Arfi, bukan untuk Kenjinski. Karena Arfi bisa free hit siapa aja yang deket sama dia. Kalau enggak ya udah. Nah, ini Baloyski-nya juga bakal coba dimakan sih. Tapi Avatar Guardian di sana udah ditunggu sama Arfi. Sandwich coming from Aldrigo. Memasangkan 2 tim fight yang berbeda. Real World manipulation di arah belakang. Kenjinski menargetkan ke arah Arfi bersama dengan Aboy. Tapi Kenjinski juga ter-take down. Permasukan dari tim Geek Farm, mereka mau coba dipaksa Nazara mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya Yazuke standby on position. Dan kehilangan Nazara. Bersama dengan para pasukan Geek Farm lainnya tersisa. Marcel, the one last man standing in lagi. Kali ini hampir saja terwipe out. Marcel, can you do it? Mereka mencoba untuk mendapatkan best turret terlebih dahulu. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Masih ada 2 wave yang mendorong secara bersamaan menuju ke arah base. Deadly Magic, menuju ke arah Marcel. Refactors, untuk ke arah belakang, tapi damage-nya terlalu sakit dan meledak. Marcel hilang di telan bumi bersama dengan Baloyski yang juga akan kehilangan dirinya. Satu persatu, Kenjinski loncat menjadi tantrum, tapi real world manipulation menguji Kenjinski dan wipe out. Aldrigo kali ini mencoba untuk fokus ke arah base dan tetap berada di zona putih. Membuat Geek Fam tertahan di zona merah. Alter Ego berhasil untuk bisa melakukan adanya sebuah reverse sweep yang begitu manis. Yang ngebuat akhirnya game cepat kembali terjadi. Ini benar-benar cepat banget untuk sweepnya, tapi
fokus kita kepada bagaimana cara alter ego yang build up membuka ruang bagi RV farming. Dan itu semua berawal dari Yasuke dan Hijume. 2 magic dealer damage yang targetnya cuma 1. Targetnya cuma Aboy. Aboy ke delete,